Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan aplikasi daftar tempat wisata yang sebelumnya kita buat. Walaupun kondisi lagi hujan pagi ini, nggak apa-apa, daripada nggak ngapa-ngapain, kita lanjutkan. Begini tampilan aplikasi kita sebelumnya. Di sini kita menampilkan tempat wisata, detail dari tempat wisata Pantai Menganti. Mungkin sekedar info bahwa daerah asal atau kelahiran saya adalah tempat tinggal saya, desanya adalah Desa Menganti, tapi berbeda dengan Pantai Menganti. Jadi di Kebumen ada Desa Menganti dan ada Pantai Menganti. Hanya sekelas info aja, kita lanjutkan. Kita akan menampilkan gambar dari tempat wisata Pantai Menganti. Saya akan cari dulu gambarnya. Gambarnya di sini ada gambar Pantai Menganti. Nah, ini saya nanti akan menampilkan gambar yang lain juga, tempat wisata yang lain. Ini saya copy aja. Saya buat folder di folder di aplikasi kita, namanya aset. Saya klik sini, kemudian saya buat folder aset. Kemudian saya buat folder di dalamnya, namanya image. Oh, ini salah namanya, saya rename, salah tulis image. Kemudian gambarnya saya paste di sini, nggak ada pastenya ya. Atau kalau di drag drop bisa nggak? Ini kita coba drag drop ke sini. Nah, bisa. Kemudian daftar ini kita masukkan atau kita tulis, kita konfigurasikan di dalam file pubspec YAML. Kita buka pubspec YAML-nya. Kalau kita mau menambahkan aset, file gambar misalkan atau font, kita daftarkan di sini. Ini saya enable, saya aktifkan. Perlu diperhatikan dalam menulis aset di sini harus rata ya, harus rata. Jadi untuk asetnya ini ada dua spasi. Kemudian di bawahnya ini nama folder yang mau dijadikan aset atau nama filenya, ini ada 4 spasi, 1, 2, 1, 2, pastikan begitu. Karena tadi nama folder saya ini sebetulnya bisa didaftarkan satu persatu filenya, tapi kalau filenya gambarnya banyak, ya kita akan repot, kita tulis nama foldernya aja. Nama foldernya tadi saya buatnya aset image, nah ini kita hapus. Kemudian kita simpan. Kalau pakai Visual Studio Code otomatis akan melakukan pubget. Kemudian di aplikasi kita akan menampilkan gambarnya, jadi di sini kan ada di dalam kolom, di halaman detail screen kan ada kolom ya, anaknya ada 3 kontainer. Nah, ini di atasnya kontainer paling atas kita tambahkan image. Untuk menampilkan image yang lokal dari folder aset, kita gunakan image asset. Foldernya nggak harus aset sih. Yang jelas gambar yang ada di lokal aplikasi kita gunakan perintah image asset. Kemudian kita sebutkan nama foldernya asset image, kemudian nama filenya. Nama filenya tadi untuk Pantai Menganti, Pantai Strip, Pantai Dash Menganti. Pantai Dash Menganti.jpg. Ini JPG kan? JPG ya, JPG. Kemudian kita ini dipisah koma. Kita simpan. Oh, ini nggak tampil ya. Kita coba jalankan ulang. Kita jalankan ulang, ini kita tutup.
kita tutup, kemudian kita jalankan ulang, run. Ini lagi menunggu, waiting for connection. Ini saya hentikan dulu biar. Nah, ini aplikasinya udah mulai jalan. Nah, ini gambarnya udah tampil. Sebetulnya untuk menampilkan gambar selain menggunakan image asset, kita bisa juga nih, misalkan kita disable, kita bisa menggunakan widget image, kemudian ini ada nggak image ini ya, asset image, kemudian pantai mengganti JPG gini, tapi ini fonts. Oh, ini pakai koma. Prefer fonts, tapi ini salah ya. Value of type string can be assigned. Atau ini asset image, asset name-nya. Nah, gini caranya. Jadi untuk menampilkan gambar, kita bisa menggunakan image asset, kita bisa juga menggunakan image, kemudian parameternya image diisi dengan apa namanya, asset image, parameternya di mana folder gambar yang mau kita tampilkan. Tapi kayaknya lebih singkat yang atas ya, kita pakai yang atas saja. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan beberapa gambar lagi di bagian bawah. Kali ini kita akan mengambil gambar melalui URL. Kalau tadi kita kan gambarnya ngambil dari gambar lokal, kita simpan di folder, kemudian kita konfigurasikan di pubspec.yaml, kemudian kita panggil. Nah, kemudian di bawahnya saya ingin menampilkan gambar yang ada di URL. Maka di sini saya tambahkan untuk menampilkannya, saya akan gunakan image. Nah, image. Kalau ini gimana? Network image. Kita gunakan network image. Nah, ini. Kemudian sebutkan URL-nya. Saya sudah mendaftarnya di sini. Nah, ini kita gunakan misalkan URL ini. Copy. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada ini, saya bisa gunakan untuk contoh aja. Untuk contoh aja, kita simpan, kita jalankan. Oh iya, ini overflow. Karena apa namanya, ukurannya kelebihan, jadinya overflow. Apabila gambar yang kita tampilkan terlalu besar, sementara layar pada perangkatnya terlalu kecil, maka akan terlihat tampilan kayak ini apa? Kayak gitulah. Nah, solusinya kita bisa mengubah ukuran dari gambar, tapi ya tentunya nggak praktis. Ini bisa kita ubah, misalkan gimana caranya mengubahnya ya. Di sini ada width-nya misalkan, atau height-nya misalkan 50. Oh, masih kebesaran juga nggak praktis. Nah, karena ini terlalu panjang ya, atau ininya dikurangi 8. Nah, ini kecil banget ya gini, 50. Nah, ini
Ya jadi kurang praktis. Karena ini gambarnya terlalu besar. Tapi apa namanya ya, kalau misalkan kita harus menentukan ukurannya manual, ya saya kira nggak praktis. Tentu ada banyak karena ada banyak ukuran layar yang tersedia. Solusi lainnya yaitu dengan menambahkan scrolling. Kalau pakai list view kita bisa otomatis bisa scroll, tapi kalau pakai kolom kita bisa menambahkan widget scrolling single child scroll view. Nah, widget ini membutuhkan satu child yang nantinya bisa di scroll di layar. Jadi apa namanya, kolomnya ini kita bungkus dengan single child scroll view. Kita bungkus ya, wrap with widget. Kemudian di sini kita ganti dengan single child scroll view. Kita simpan. Nah, ini gambarnya udah tampil, tapi yang tadi nggak usah kita atur ukurannya aja. Nah, ini kita tambahkan cons spasi. Nah, ini hasilnya. Selain pakai cara ini, tadi kita gunakan image asset kalau gambar lokal. Kita bisa juga menggunakan, ya terserah teman-teman mau pakai yang mana, image network gitu aja. Nah, ini nggak perlu pakai ini langsung ini kita hapus juga. Berarti ini nggak pakai cons. Nah, sama aja. Terserah teman-teman mau pakai image network atau image kemudian dijadikan sebagai parameter image, nilainya adalah network image, kemudian disebutkan di mana tempatnya. Tapi saya kira lebih enak kayak gini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa gambar lagi, yang disusun secara horizontal. Mungkin apa namanya? Kita bisa menggunakan widget row supaya gambar bisa tersusun secara horizontal. Namun perlu kita ingat bahwa kita juga memerlukan fitur scrolling agar tidak terjadi overflow. Nah, karena itu kita akan menggunakan list view aja. Kalau pakai list view ini memungkinkan kita untuk menerapkan scrolling terhadap beberapa item anaknya. Jadi apa namanya, ini gambarnya kita bungkus. Saya lanjutkan dulu karena ada sedikit gangguan. Ya, kita lanjutkan. Ini image-nya kita bungkus dengan list view. Kemudian bungkusnya harusnya pakai itu ya. Jangan pakai widget tapi pakai ini. Image-nya kita bungkus gunakan row-nya kita ganti dengan list view, jadi biar ininya otomatis children. Nah, ini kita copy aja, kemudian kita ganti dengan gambar URL yang lain. Ini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya malah nggak tampil ya. Coba kalau misalkan ini kita hapus dulu.
Atau kita matikan dulu, kemudian kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang. Ini kalau saya coba jalankan di emulator. Saya coba jalankan di emulator, tampilannya kosong juga ya. Coba saya hapus list view-nya tadi. List view-nya coba saya hapus. Remove this widget. Saya simpan. Oh, ternyata tampil ya. List view-nya enggak apa namanya. Atau di sini kita tentukan tinggi list view-nya. List view nggak ada tingginya ya. Nggak tampil. Atau ini kita masukkan ke dalam kontainer. Kontainer. Kemudian kita atur tingginya 100. Oh, tampil. Kita atur. Tapi misalkan kita atur 300. Nah, ini. Kemudian kita buat yang lain. Kita kembalikan yang lain. Ini kita, nah ini jadinya, nah jadinya begini. Saya pinginnya apa namanya ini list view-nya itu tampilannya itu secara horizontal. Maka kita harus mengatur scroll direction-nya. Scroll direction-nya kita buat aksis horizontal. Nah, ini. Nah, direction-nya aksis horizontal. Kalau misalnya kayak gini apa tetap harus pakai ini ya? Coba kita hapus ini. Kita hapus kontainernya. Ini gimana sih? Remove this widget. Kita simpan. Oh nggak tampil. Ya sementara kita gunakan kontainer aja nggak apa-apa. Ini ya. Nah. Oh iya ini apa namanya? Tadi kalau kita nggak pakai kontainer, aplikasi kita jadi blank. Coba saya ulangi lagi ini. Remove. Kemudian saya simpan. Kalau ini nggak ada. Punya saya nggak blank. Tapi gambarnya nggak tampil. Kalau tadi blank ya. Terus apa namanya? Caranya gunakan widget lain yang memiliki parameter height. Kita dapat membungkus widget list view ke dalam kontainer ataupun size box.
Ukuran tinggi ini nantinya juga digunakan sebagai tinggi image yang tampil ya. Kita bisa menggunakan size box, bisa juga menggunakan kontainer. Tadi kita gunakan kontainer, tapi kalau cuma untuk menentukan ukuran aja, tingginya atau lebarnya, kita disarankan tidak menggunakan kontainer. Kalau pakai kontainer, kalau misalkan ada pengaturan yang lain, kita disarankan menggunakan size box. Replace with size box. Jadi tampilannya semacam ini bisa di scroll. Nah kemudian apa namanya? Di sini kan terlihat jaraknya dempet-dempet. Jaraknya itu nggak ada jaraknya. Maka kita perlu menambahkan biar ada jarak antar gambarnya. Kita bisa bungkusnya dengan menggunakan padding. Ini image-nya kita bungkus pakai padding. Kemudian ini juga kita bungkus pakai padding. Ini juga kita bungkus pakai padding. Kita simpan. Nah, di sini udah ada jaraknya. Selanjutnya, bagaimana supaya gambarnya ini ada apa namanya, sudutnya ini nggak lancip tapi sudut yang membulat seperti ini. Tapi ini bawaan dari image yang ada di URL yang saya pakai ini udah membulat. Tapi yang ini karena dari URL-nya itu nggak membulat, maka ya tampilannya begini. Kemudian bagaimana caranya biar bulat? Ini saya matikan dulu. Saya jalankan lagi. Gimana supaya ini sudutnya bulat? Kita bungkus apa namanya ini gambarnya dengan menggunakan clip R-Rect. Gambarnya kita bungkus dengan menggunakan clip R-Rect. Kita coba ya. Ini kita bungkus dengan clip R-Rect. Kemudian kita atur border radiusnya ini 10. Ini harus dimasukkan ke dalam border radius ya. Border radius ini. Oh, enggak juga. Gimana caranya? Border radius. Kita gunakan border radius. Border radius ini punya metode. Misalkan di sini metodenya ada all, circular, all misalkan radiusnya 10. Nah, ini nggak bisa juga. Kita gunakan circular. Oh, ini jadi membulat sudutnya. Yang lain ini juga sama. Kita tambahkan clip R-Rect. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Border radius circular. Kita tambahkan 10. Yang ini juga kita tambahkan, kita bungkus dengan clip R-Rect. Border radius circular 10. Nah, ini. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.